Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat Al-Quran pada surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik, di mana mereka dikendalikan oleh syaitan. Allah berfirman, istahwadha alaihimus syaitan, mereka dikuasai oleh syaitan, dan hal itulah yang mengakibatkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada perintah-perintahnya, dan lupa kepada larangan-larangannya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka bahwa mereka itu adalah ulaika hizbus syaitan, mereka adalah golongan syaitan, dan golongan syaitan itulah yang paling sempurna kerugiannya di dunia ini dan juga di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Lafaz atau kata-kata yuhadduna itu secara asal adalah berposisi atau menempatkan diri pada posisi yang berbeda. Jadi ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan sesuatu, maka dia meninggalkannya. Ketika Allah melarang dari sesuatu, maka dia mengerjakannya. Itu yang disebut dengan al-muhaddah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada sesuatu, maka dia tidak melakukannya. Ketika Nabi melarang dari sesuatu, justru dia melakukannya. Dan termasuk di dalam makna al-muhaddah itu adalah segala bentuk penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala bentuk penolakan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin, mereka akan berada di dalam kehinaan. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia
maka pasti ada balasannya. Dan terkadang manusia lupa di satu sisi ia mengharapkan kemuliaan, tetapi di sisi yang lain dia tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan kemuliaan itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering mengulang-ulang salah satu nama Allah, yaitu Al-Aziz. Di antara makna Al-Aziz itu adalah yang memiliki kemuliaan, yang sempurna kemuliaannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a." Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik seluruh kemuliaan. Sehingga siapa saja yang menginginkan kemuliaan di dunia ini dan juga di akhirat, maka hendaklah ia menempuh sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebab untuk mendapatkan kemuliaan. Dan secara otomatis untuk mendapatkan kemuliaan, maka kita menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita terjatuh di dalam kehinaan. Dan salah satu yang menyebabkan seseorang terjatuh di dalam kehinaan itu adalah al-muhadda lillahi wa lirrasul. Selalu menempatkan diri pada posisi yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, kataballah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwa la aghlibanna ana wa rusuli, saya, kata Allah, akan mengalahkan, demikian pula para rasul akan mengalahkan orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan berkaitan dengan dua ayat ini, di mana beliau mengawali dengan mengingatkan bahwa di dalam ayat ini terdapat janji dan ancaman. Beliau mengatakan hadza wa'dun wa wa'id. Ini adalah ayat yang di dalamnya ada wa'd dan wa'id, ada janji dan ada ancaman. Wa'idun liman haddallaha wa rasulah. Ini adalah ancaman bagi siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, siapa saja yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Apa bentuk penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya? Yang paling berat tentunya adalah bil kufri. Ketika seseorang melakukan kekufuran, maka itu secara nyata dia menunjukkan penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula wal ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka ketika seseorang melakukan atau terjatuh di dalam kekufuran, maka dia akan mendapatkan kehinaan yang sempurna. Dan ketika seseorang tidak sampai terjatuh di dalam kekufuran, tapi dia terjatuh di dalam kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan menghadirkan kehinaan bagi dirinya, kecuali dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semua di awal-awal penciptaan manusia, di mana pada saat itu dua makhluk Allah Azza wa Jal, yaitu Adam dan juga iblis, kedua-duanya melakukan pelanggaran. Adam alaihi salam
dilarang mendekati buah pohon dan memakan buahnya, dan dia melanggarnya. Kemudian iblis diperintahkan bersujud dan dia tidak melakukannya. Kedua-duanya melakukan kesalahan, tetapi yang satu diberikan kehinaan selama-lamanya disebabkan oleh kesalahannya, dan disebabkan dia tidak kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini adalah iblis. Sedangkan Adam alaihissalam disebabkan kesalahannya, dia akhirnya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke muka bumi ini, tapi dengan taubatnya dia kembali kepada kemuliaan asalnya, sehingga di akhirat kelak nanti beliau dimasukkan ke dalam surga. Ini dua potret makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan sebagai rujukan kita mau berada pada posisi yang mana di dalam hal berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Jadi ketika seseorang ingin terhindar dari kehinaan, maka ketika dia terjerumus di dalam kesalahan, hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesalahan itu pasti akan menghadirkan kehinaan pada diri orang yang melakukannya. Tetapi ketika dia bertobat, maka kehinaan itu akan berganti dengan kemuliaan. Jadi tidak ada orang yang terus-menerus berada dalam kehinaan ketika dia kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita bisa melihat pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa hinanya keadaan mereka sebelum memeluk agama Islam, tetapi begitu mereka memeluk agama Islam, maka mereka mendapatkan kemuliaannya sebagai manusia yang memang secara fisik Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang mulia. Secara fisik manusia adalah makhluk yang mulia, tapi tidak serta-merta kemuliaannya secara fisik itu menjadikan dia mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan mulia kalau dia melakukan dan menetapi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk al-muhaddah, bentuk menyelisihi itu bisa berupa kekufuran dan bisa berupa kemaksiatan. Dan ketika seseorang melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, dan dia tidak bertobat, annahu makhdhulun madlul. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, akibat yang akan dia terima itu adalah makhdhul. Dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipedulikan di sini, yang paling kita khawatirkan itu adalah tidak dipedulikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kita. Bisa saja dalam urusan-urusan dunia dia tetap diberikan kenikmatan-kenikmatan. Tapi ketahuilah, ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan di sisi yang lain tetap diberikan kenikmatan, bahkan bertambah kenikmatannya, maka pada hakikatnya kenikmatan itu adalah bagian dari istidraj, bagian dari Allah mengulur kepada orang tersebut supaya orang tersebut semakin sempurna di dalam keburukan, dan dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya secara tiba-tiba sehingga penyesalannya sempurna dan balasan atas keburukannya juga sempurna. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi dia makhdhul. Makhdhul artinya ditinggalkan, tidak dipedulikan oleh Allah Azza wa Jalla. Madlul, dia dihinakan. La aqibata lahu hamidah. Tidak ada akhir yang baik bagi orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Pasti ujungnya adalah keburukan. Mungkin ada kebaikan di awal-awalnya secara lahiriah, tetapi di ujungnya pasti itu adalah keburukan. Dan itulah sesungguhnya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak kisah di dalam Al-Qur'an.
baik yang itu kisahnya berupa suatu kaum ataupun kisah berupa person tertentu, ya, dikisahkan tentang kaum Ad, kaum Thamud yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam urusan duniawi. Ada yang pandai di dalam membuat bangunan, ya. Tetapi kita lihat bagaimana akhir daripada kehidupan mereka, bagaimana akhir daripada kehidupan kaum Ad, kaum Thamud. Kita lihat akhirnya seperti apa. Mereka terhinakan. Kita diceritakan juga tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang manusia-manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah secara duniawi, tetapi kita lihat bagaimana akhirnya, ya, akhirnya pasti itu adalah keburukan, ya, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa saja yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Rasulullah dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kebid'ahan dan segala macamnya, maka pasti itu akan berujung kepada kehinaan. La aqibata lahu hamidah. Tidak ada akhir yang terpuji bagi mereka. Wala rayata lahu mansurah. Ya, tidak ada pertolongan bagi mereka. Inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam di dalam sejarah perjalanan hidup beliau, ya, sepanjang hayat yang beliau sampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya manusia terikat hatinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terikat hatinya dan terikat amalan-amalannya dengan agama Allah, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Karena ketika seseorang memahami agama dengan benar, kemudian dia menjalankan agama sesuai dengan pemahaman yang benar tersebut, maka Allah akan peduli kepada orang tersebut. Allah akan peduli kepada kelompok manusia yang seperti itu, kriteria yang dimilikinya, ya, sehingga dia akan ditolong. Dan itulah yang dicapai oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat perjalanan sejarah, siapa saja yang berusaha untuk mencontoh para sahabat, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Kita bisa lihat di dalam sejarah perjalanan kaum muslimin. Kita lihat misalnya Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika beliau, ya, boleh dikata hanya sedikit saja di antara kaum muslimin yang tetap berpegang teguh secara terang-terangan mengatakan Al-Quran kalamullah. Beberapa waktu beliau berada di dalam siksaan, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pertolongan. Kelihatan tidak ada yang beliau lakukan yang konkret karena beliau berada dalam penjara, ya. Sehingga kalau dalam hitungan manusia, bagaimana mungkin dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berada di dalam penjara. Beliau juga didatangi oleh banyak orang menawarkan diri, bagaimana kalau kita melakukan perlawanan saja. Tetapi Imam Ahmad tidak menghendaki hal tersebut, karena beliau tidak menghendaki hal yang lebih buruk, yaitu terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka beliau tidak menyetujui kalau kemudian ada gerakan yang melawan khalifah pada waktu itu. Ya, beliau hanya tetap menyuarakan yang benar, meskipun beliau tidak bisa berbuat banyak karena beliau terkurung di dalam penjara. Tetapi kita lihat bagaimana ujungnya. Beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada khalifah-khalifah yang berikutnya akhirnya beliau meninggalkan keyakinan Mu'tazilah dan kembali kepada keyakinan Ahlussunnah, mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam Al-Quran bagaimana dengan cerita Ashabul Kahfi, ya, mereka tetap teguh di dalam kebenaran dan memberikan kepada mereka kemenangan justru di saat mereka berada di dalam gua, kelihatan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia ada satu hal yang dia lakukan yang justru itu mendapatkan penilaian yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa engkau akan tetap, ya, engkau akan tetap dinilai sebagai seorang ahlus sunnah jika engkau selalu berusaha untuk menetapi kebenaran meskipun hanya sendirian, ya, meskipun hanya sendirian tapi tetap berada di atas kebenaran, maka pada akhirnya ujungnya itu adalah kebaikan, baik untuk dirinya demikian pula untuk kaum muslimin. Kemudian di dalam ayat ini, ya, yang pertama ayat innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, ini adalah wa'id, ini adalah ancaman. Kemudian janjinya di ayat berikutnya, ya, dan ini yang kita selalu lihat dalam Al-Quran, ada ancaman, ada janji, ada rasa takut dan ada harapan, ya, jadi ketika ada yang diancam, itu supaya muncul rasa takutnya. Kemudian disebutkan juga janji-janji, keutamaan-keutamaan supaya membangkitkan harapan. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ini adalah janji. Wa wa'ada, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan liman amana bihi wa bi rusuli, bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya iman di sini bukan sebatas mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, tetapi iman dalam arti memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan keimanan. Nah, kalau kita mau melihat apa tuntutan daripada keimanan, ya kita perhatikan saja ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, semua ayat dalam Al-Quran yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu adalah berkaitan dengan tuntutan keimanan, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Secara garis besarnya orang beriman ya beramal saleh, amanu wa amilus salihat. Makanya tidak pernah dipisahkan, jarang sekali dipisahkan lafaz amanu di dalam Al-Quran dengan wa amilus salihat. Iman itu menggambarkan keikhlasan, sedangkan wa amilus salihat itu menggambarkan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kesesuaian amalan kita terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah sesungguhnya kesibukan utama kita. Bagaimana kita selalu menjaga keikhlasan kita. Ini berkaitan dengan amalan hati kita, dengan niat-niat kita, dan bagaimana menjaga praktek amalan kita agar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita ingin memahami cara beragama secara sederhana, semuanya pada dua hal itu saja. Bagaimana kita menjaga hati kita agar ikhlas dan selamat dari kesyirikan, dan bagaimana menjaga praktek amal kita agar selamat dari kebidahan dan selalu sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW. Sehingga dua pertanyaan itu yang selalu kita ajukan ketika kita akan melakukan suatu amalan. Apakah kita melakukan amalan ini murni mencari penilaian Allah, murni untuk menjalankan perintah Allah, atau ada niat-niat duniawi lain yang menyertainya. Dan yang kedua, bagaimana praktek amalan yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'ada liman amana bihi wa bi rusulihi wattaba'a ma jaa'a bihil mursalun. Dan dia mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul, para utusan Allah. Fasara min hizbillahil muflihin. Maka mereka inilah yang mengikuti Rasul, ya, mengikuti dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan hizbullah, ya, golongan Allah al-muflihun, yang beruntung. Anna lahumul fathu wan nasr, dan keuntungan yang mereka dapatkan itu adalah kemenangan, baik itu kemenangan secara individual, secara person, ya, di mana di akhirat dia akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya, kemenangan di dunia dengan ia selalu memenangkan dirinya
untuk selalu berada di atas perintah-perintah Allah? Ya, karena sesungguhnya kalau kita renung-renungkan ya perjalanan kita 24 jam dalam sehari itu kita selalu berada antara dua keadaan. Kita terkalahkan atau kita menang. Kalau azan berkumandang kemudian kita bisa menyambut dan melaksanakan salat subuh, berarti kita menang pada saat itu. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, berarti kita kalah. Ya, jadi kita tidak lepas dari dua keadaan itu. Kadang kita menang dan kadang kita kalah. Nah, kalau seseorang selalu pada posisi dimenangkan, ya, itulah bentuk janji yang Allah berikan, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, punya tekad untuk selalu mengikuti dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberikan taufik. Ya, jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita ada niat yang baik, punya kegigihan, ya, punya kegigihan untuk selalu ittiba kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan kepada kita taufik untuk bisa mewujudkan apa yang selalu diinginkan oleh hati-hati kita. Ya, makanya sering dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang berkecamuk di dalam diri manusia. Ya, kalau seseorang misalnya, contoh, kalau seorang di dalam dirinya dia punya rencana-rencana untuk melakukan keburukan, maka biasanya keburukan itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena dia tidak diberi petunjuk. Kenapa tidak diberi petunjuk? Karena memang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk, karena dia memang menghendaki keburukan itu. Sebaliknya juga ketika orang punya niat baik dan niat baik itu diwujudkan dalam bentuk azam yang kuat, maka biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan kemudahan kepadanya untuk berada di atas kebaikan itu. Anna lahumul fatwa an-nasru wal ghalaba fid dunya wal akhirah. Jadi kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu di dunia dan di akhirat. Wa hadza wa'dun la yukhlaf wa la yughayyar. Ini adalah janji dari Allah yang tidak mungkin diselisihi dan tidak mungkin berubah. Fa inna minas sadiq al-qawiyul aziz alladzi la yu'jizuhu syai'un yuridu. Karena janji ini bukan janji dari manusia. Kalau manusia yang berjanji bisa saja tidak ditepati. Tapi ini yang berjanji adalah Allah Azza wa Jal, yang tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika Allah ingin mewujudkan apa yang dijanjikannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan hasil yang dijanjikan, karena pasti itu akan diberikan. Tetapi yang perlu kita fokuskan perhatian kita adalah bagaimana memenuhi syarat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.